Materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama, Sultan Agung dan JP Khon. Yang kedua, tujuan Kerajaan Mataram melakukan perlawanan. Yang ketiga, latar belakang Kerajaan Mataram melakukan perlawanan. Yang keempat, serangan-serangan apa yang dilakukan. Yang kelima, kegagalan Mataram. Yang keenam, dampak perlawanan Mataram ke VOC. Tujuan Kerajaan Mataram melakukan perlawanan. Tujuan perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Latar belakang perlawanan Sultan Agung melawan JP Khon yaitu: pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan. Tindakan ini hanya merugikan perdagangan Kerajaan Mataram, namun juga menyengsarakan rakyat pribumi. 2. VOC seringkali melakukan tindakan menghalang-halangi perdagangan milik Kerajaan Mataram yang hendak beraktivitas di Malaka. 3. VOC enggan untuk mengakui kedaulatan dari Kerajaan Mataram. 4. Eksistensi VOC di Batavia merupakan ancaman besar untuk masa depan Pulau Jawa. Serangan-serangan yang dilakukan Mataram ke VOC. Serangan pertama, tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Baureksa memimpin pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia, di mana pada saat itu Gubernur VOC dijabat oleh JP Choen. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran seni tidak dapat dihindarkan. Titik di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram lain berdatangan. Pasukan Mataram berusaha mengepung, tetapi kekuatan VOC dengan persenjataan lebih unggul dapat memukul balik pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa pun gugur. Serangan pertama belum berhasil. Serangan kedua, tidak putus asa, Sultan Agung langsung mempersiapkan serangan kedua. Belajar dari pengalaman, ia meningkatkan jumlah kapal senjata dan makanan. Ia membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaru, Kelaki Dipati Jaminah dan Dipati Purbaya, VOC mengetahui persiapan pasukan Mataram sehingga di Tegal VOC menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Titik pantang mundur dengan jumlah pasukan yang ada. Pasukan Mataram berhasil menguasai dan menghancurkan benteng Hollandia. Lalu pasukan Mataram mengepung benteng Bomey, tapi gagal menghancurkannya. Terdengar berita bahwa JP Choen tewas dalam penyerangan itu yang terjadi pada tanggal 21 September 1629 dengan kondisi kritis. Belanda semakin marah dan meningkatnya kekuatan untuk mengusir pasukan Mataram dengan senjata yang lebih baik dan lengkap. Pasukan Mataram ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan kedua Sultan Agung juga mengalami kegagalan. Kegagalan Mataram. Kegagalan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi mengepung Mataram. Semakin buruk ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1646 dan diganti dengan Sunan Amangkurat I yang bahkan bersahabat dengan VOC dan kejam terhadap rakyat dan ulama, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat, salah satu dipimpin oleh Trunajaya. Dampak serangan Mataram. Salah satu dampak serangan yang dilancarkan Sultan Agung kepada JP Choen adalah masalah keracunan yang dialami pihak JP Choen karena Sultan Agung berhasil menyebarkan wabah kolera melalui Sungai Ciliwung. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam, karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.